Pertarungan seru antara Mu Chen dan Lin Zhanzi terjadi. Lin Zhanzi terkejut Mu Chen berhasil mengimbanginya meskipun kultivasinya lebih tinggi daripada Mu Chen. Meskipun bertarung habis-habisan, Lin Zhanzi terkejut memperhatikan kekuatan Mu Chen yang tidak turun sama sekali. Semua orang tercengang melihat Mu Chen ada 3. Ya, ini adalah jawabannya Ki Trinity untuk pertama kali ditampilkan dalam pertempuran. Penampilan, ledakan, geraman rendah Lin Zhanzi bergema di udara seperti guntur. Gelombang energi spiritual yang sangat besar melonjak seperti banjir, mengalir keluar dari tubuhnya dan menggetarkan ruang di sekitar mereka. Mata Lin Zhanzi berkilauan dengan ekspresi energi, setelah kehilangan kelemahan yang mereka bawa sebelumnya. Rupanya, melalui ritual pertempuran, dia telah memulihkan dirinya ke kondisi puncak. Energi spiritual yang sebelumnya habis telah memenuhi tubuhnya sekali lagi. Berdiri di atas bahu tubuh surgawi Kaisar Perang, dia menatap Mu Chen dengan jijik. Di saat-saat terakhir, dia bisa kembali ke permainan. Ini karena sekarang, di matanya, Mu Chen bukan lagi ancaman. Di sekitar Stadion White Jade, individu kuat yang tak terhitung jumlahnya menggelengkan kepala. Siapa yang menyangka bahwa Zhan Lingzi akan memiliki tipuan di lengan bajunya? Dengan gerakan ini, gelombang pertempuran ini pasti akan berubah. Zhan Lingzi terlalu kejam. Saya tidak percaya dia akan membayar harga seperti itu untuk slot itu, seorang individu yang kuat berkomentar. Harga ini tidak seberapa dibandingkan dengan menjadi anak dari benua dan mewarisi pembaptisan dari kekuatan benua kerajaan barat. Peluangnya untuk menerobos ke alam Heaven Sovereign akan meningkat secara signifikan. Petik 2. Tapi, metode ini agak tidak adil. Mu Chen sudah memiliki kecacatan untuk melawan penguasa bumi atas sebagai penguasa bumi yang lebih rendah, dan fakta bahwa Zhan Lingzi masih akan menggunakan metode curang seperti itu, komentar penonton lainnya. Beberapa orang, termasuk dia, marah atas situasi Mu Chen, karena penampilannya yang mengejutkan ternyata telah memenangkan banyak hati. Dunia ini kejam, dan tidak ada keadilan mutlak. Tapi, Mu Chen benar-benar luar biasa bahkan bisa mencapai titik ini. Dengan bakat dan kemampuannya, dia pasti akan memiliki lebih banyak peluang di masa depan, kata orang lain. Bisikan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh stadion, sementara tatapan yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan belas kasihan. Mu Chen seharusnya menggulingkan Lin Zhanzi, penguasa-penguasa bumi atas, tapi sayangnya, dia hanya 1 atau 2 langkah di luar batasnya. Sepertinya kamu kehabisan keberuntungan. Lin Jianzi memandang Lin Zhanzi yang dipulihkan, mengungkapkan senyum sinis pada Sumu. Wajah Sumu mendung. Mu Chen sudah mengejutkan mereka dengan mencapai tahap ini. Selain itu, tidak ada yang menyangka bahwa Lin Zhanzi akan menggunakan metode licik seperti itu. Bahkan jika kami tidak bisa merebut slotmu, setidaknya kami bisa menurunkan semangatmu. Bahkan pemimpin 4 anak suci, murid Kaisar Perang Kerajaan Barat, telah direndahkan karena penguasa bumi yang rendah. Mari kita lihat apakah kamu masih berani memamerkan ini di masa depan, balas Sumu dingin, tidak mau mundur. Mata Lin Jianzi menipis, karena dia tampaknya sedikit frustrasi. Dia tahu bahwa apa yang baru saja dikatakan Sumu itu benar. Setelah pertempuran hari ini, meskipun Lin Zhanzi menang melawan Mu Chen, dia tidak akan mendapatkan lebih banyak ketenaran. Faktanya, Mu Chen mungkin menjadi lebih terkenal dari insiden ini. Karena mencapai ini hanya dengan kemampuan penguasa bumi yang lebih rendah sudah mengejutkan. Kemenangan adalah kemenangan, dan tidak peduli apa yang dikatakan orang, hasilnya adalah final, jawab Lin Jianzi dingin. Saat keduanya berdebat, Mu Chen tidak bisa membantu tetapi mengklik lidahnya di medan perang, sambil melihat fluktuasi energi spiritual yang mengerikan yang dipancarkan oleh Lin Zhanzi. Dia benar-benar orang yang sulit dipecahkan. Untuk melawan orang ini, Mu Chen telah mengaktifkan semua kartu trufnya secara maksimal. Namun, dia masih belum bisa memanfaatkannya. Untuk menjadi pemimpin 4 anak suci, Lin Zhanzi memang luar biasa. Kamu benar-benar murid dari penguasa surgawi. Mu Chen menghela nafas. Terima kasih atas pujianmu, tapi meski begitu, aku tetap harus mengirimmu keluar dari medan perang ini, jawab Lin Zhanzi tanpa perasaan. Dia sekarang menganggap Mu Chen dengan serius. Ledakan, Lin Zhanzi, setelah menderita kerugian besar, telah memetik pelajarannya. Jelas, dia tidak ingin memberikan waktu lagi bagi Mu Chen untuk pulih atau bersiap untuk pertempuran. Jadi, dengan menginjak kakinya,
dia mengirimkan energi spiritual yang agung meledak, sementara tubuhnya melesat seperti sambaran petir. Semua orang bisa melihat bahwa Ling Zanzi berencana untuk mengakhiri pertempuran ini sekarang. Sosoknya menebas udara seperti angin, dan energi spiritualnya yang sangat besar memenuhi langit dan bumi. Hanya dengan nafas, sosok Ling Zanzi muncul di hadapan Mu Chen, yang duduk bersila di atas bahu tubuh emas abadi. Pada saat itu, energi spiritual Mu Chen benar-benar habis dan tubuh emas abadi kusam dan tanpa cahaya, tidak dapat dipanggil. Jadi, saat Ling Zanzi muncul, dia tidak diserang. Serahkan segel pertempuran. Ling Zanzi menggeram dingin, lalu tiba-tiba menamparkan. Angin dari telapak tangannya membawa gemuruh guntur, menghancurkan udara dan terbang langsung ke dada Mu Chen. Peluit, mata yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan angin dari telapak tangannya mendekati Mu Chen. Para penonton diam-diam menghela nafas, karena mereka mengharapkan Mu Chen dikalahkan sepenuhnya. Angin kencang datang ke arah Mu Chen secara langsung. Saat dia melihatnya mendekat, murid Mu Chen membesar dengan cepat. Namun, menghadapi serangan yang bisa melukainya dengan parah, Mu Chen tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia tersenyum tipis. Melihat senyumnya, mata Ling Zanzi membeku sejenak dan kegelisahan muncul di hatinya. Tapi, dia pada akhirnya adalah orang yang kejam dan tegas, jadi dia segera menyalurkan energi spiritualnya, membuat angin lebih kuat. Apakah Mu Chen merencanakan trik atau tidak? Sepertinya dia tidak punya cara untuk melawan penindasan energi spiritual jarak dekat ini. Tang! Udara bergetar, dan hanya dalam sekejap mata, serangan Ling Zanzi muncul di hadapan Mu Chen. Namun, sebelum dia bisa membantingnya dengan paksa, telapak tangan ramping lainnya terentang entah dari mana, berbenturan dengan paksa ke telapak tangan Ling Zanzi yang ganas. Ledakan! Saat energi spiritual yang sangat besar mengalir ke segala arah, Ling Zanzi terguncang untuk melihat bahwa telapak tangannya telah diblokir. Sebelum dia bisa menyadari apa yang telah terjadi, tendangan yang dibungkus dengan energi spiritual yang kuat dan bayangan yang cepat menghantam dadanya dengan keras. Bang! Bayangan dari tendangan itu melewatinya, meledak di udara. Ling Zanzi tidak bisa bereaksi tepat waktu dan dikirim terbang menjauh. Dampaknya menciptakan kawah besar di bumi. Karena perubahan peristiwa ini terjadi dalam sekejap, banyak orang yang baru menyadari apa yang terjadi ketika tubuh Ling Zanzi terbang dengan canggung. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, karena banyak dari mereka tersentak dan berseru kaget. Apa yang terjadi? Mengapa Mu Chen masih memiliki energi spiritual yang begitu kuat? Keributan pecah, sementara tatapan tidak percaya terfokus pada Mu Chen. Ketika mereka melihatnya, suara keras di sekitar stadion segera mereda. Rahang semua orang menganga dan wajah mereka dicat ketakutan. Seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Mereka melihat dua sosok berdiri di samping Mu Chen, yang masih duduk bersila di bahu tubuh emas abadi. Salah satu sosok itu mengenakan jubah hitam, sedangkan yang lainnya mengenakan jubah putih. Keduanya memancarkan fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat dan sangat besar. Tentu saja, hal yang paling mengejutkan tentang mereka bukanlah fluktuasi energi spiritual yang mereka pancarkan. Sebaliknya, hal gila adalah bahwa dua yang baru saja muncul tampak persis sama dengan Mu Chen. Apa yang terjadi? Mengapa keduanya terlihat sama dengan Mu Chen? Apakah mereka kembar tiga? Petik 2. Omong kosong. Itu adalah klon energi spiritualnya. Petik 2. Bagaimana ini mungkin? Dia hanyalah penguasa bumi rendah, jadi bagaimana dia bisa memanifestasikan dua klon energi spiritual dengan level yang sama? Petik 2. Keributan yang luar biasa meledak di antara kerumunan, karena banyak orang yang mengomentari tempat itu, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah mereka. Mereka jelas tercengang oleh kejadian yang begitu tiba-tiba. Mereka mengira Ling Zanzi akan menyelesaikan pertarungan, tetapi pada saat-saat terakhir, hal yang tidak terduga telah terjadi. Liu Xingcheng juga ngeri saat menonton ini. Dia tidak percaya bahwa Mu Chen adalah kembar tiga, jadi dia pikir itu pasti klon energi spiritualnya. Tapi, dia tidak bisa memahami mengapa klonnya begitu kuat. Juga, dia kagum pada bagaimana klon energi spiritual bisa terlihat begitu nyata, seolah-olah mereka adalah orang yang sebenarnya. Sementara keributan berkecamuk, kembali ke Myriad Stone Steps, Kaisar Perang Kerajaan Barat juga mengungkapkan keterkejutannya. Dia melompat dan melihat kedua sosok yang tampak persis seperti Mu Chen. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi dia, yang merupakan penguasa surgawi, dapat mengatakan bahwa keduanya bukan hanya klon, tetapi orang sungguhan.
Selanjutnya, ketiga Mu Chen memancarkan aura yang sama. Bahkan fluktuasi energi spiritual mereka benar-benar identik. Selain itu, hanya penguasa surgawi yang bisa mewujudkan klon realistis seperti itu, dan Mu Chen hanya penguasa bumi bawah saja. Bahkan kemudian, kemampuan klon penguasa surgawi akan jauh di bawah tubuh sebenarnya, dan klon Mu Chen jelas sekuat dia. Oleh karena itu, bahkan penguasa surgawi tidak dapat melakukan ini hanya dengan klon. Saat Kaisar Api mendongak untuk melihat Mu Chen di layar, dia mendecakkan lidahnya dan berkata pada dirinya sendiri, dia benar-benar berhasil mengolahnya, setelah miliaran tahun, Ki Into Trinity akhirnya muncul kembali. Dia tahu bahwa Mu Chen telah memperoleh warisan Kaisar Surgawi dan Ki Into Trinity. Kekuatan luar biasa seperti itu bukanlah keterampilan yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Tapi, jelas bahwa Mu Chen berhasil melakukannya. Setelah menatap ketiga sosok di layar, dia melihat ke arah Kaisar Perang Kerajaan Barat. Dia tertawa ringan, dan wajahnya hanya bisa bergerak-gerak. Kekuatan super langka menunjukkan prestisenya. Ledakan. Saat sosok menyedihkan Ling Zanzi bergegas keluar dari kawah raksasa di tanah, tatapannya yang tidak percaya segera diarahkan ke arah Mu Chen. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Mu Chen bisa menghasilkan begitu banyak energi spiritual pada saat kritis seperti itu. Tatapannya menyapu langit, akhirnya berhenti di bahu tubuh emas abadi. Muridnya tiba-tiba mengerut. Di bawah matahari terbenam, tiga sosok identik telah muncul di pundak tubuh emas abadi. Mereka adalah Tri Mu Chens. Klon energi spiritual. Ling Zanzi tercengang. Tapi, dia segera merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual yang berasal dari Mu Chen berjubah hitam dan Mu Chen berjubah putih tidak lebih lemah dari Mu Chen yang sebenarnya. Klon energi spiritual tidak akan dapat mencapai tingkat energi spiritual seperti itu. Jadi, jika itu bukan klon energi spiritual, lalu apa itu? Bahkan Ling Zanzi sempat bingung. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen berjubah putih menunduk dan tersenyum ke arah Ling Zanzi, berkata, kamu ingin merebut Battle Cell. Mu Chen berjubah hitam tertawa. Apakah Anda sudah meminta izin kepada kami? Kamu, siapa? Bantuan eksternal tidak diperbolehkan di sini. Ling Zanzi berkata dengan wajah pucat. Karena dia tidak dapat menentukan identitas Mu Chen berjubah hitam dan putih, dia jelas hanya bisa memperlakukan mereka sebagai bantuan eksternal yang entah bagaimana berhasil dipanggil Mu Chen. Entah itu, atau mereka saudara kembarnya. Mendengar kata-kata Ling Zanzi, Mu Chen berjubah hitam dan putih tersenyum, lalu mengulurkan tangan mereka dan menepuk bahu Mu Chen. Tiba-tiba, energi spiritual keduanya meraung dan menyembur ke tubuh Mu Chen terus-menerus. Dengan masuknya energi spiritual ini, mata Mu Chen yang awalnya tidak bernyawa pulih kecerahannya dalam sekejap, dan semburan fluktuasi energi spiritual yang kuat memancar secara bertahap dari tubuhnya. Mu Chen bangun setelah mengalami fluktuasi energi spiritual yang kuat di tubuhnya. Mu Chen kemudian menatap bingung ke arah Ling Zanzi yang ketakutan dan berkata, sepertinya bukan kamu yang tertawa terakhir hari ini. Kamu, Ling Zanzi tidak percaya bahwa Mu Chen dapat memulihkan energi spiritualnya dengan begitu cepat. Energi spiritual yang dibudidayakan oleh kebanyakan orang memiliki kemauan sendiri, sehingga pada dasarnya energi spiritual tidak mungkin diserap oleh orang luar untuk digunakan sendiri. Namun, Mu Chen telah menyerap energi spiritual yang telah disalurkan oleh kedua orang itu tanpa halangan, sehingga mengisi dirinya dengan kekuatan. Ini membuktikan bahwa Mu Chen berjubah hitam, dan Mu Chen berjubah putih adalah satu kesatuan selama ini. Itu bukan bantuan eksternal yang mencurigakan, tapi trik yang dibuat oleh Mu Chen sendiri. Tapi, bagaimana ini mungkin? Ling Zanzi masih tidak bisa mempercayai matanya. Taktik Mu Chen ini berarti bahwa dia bisa menjadi tiga entitas, dengan kekuatan masing-masing entitas persis sama dengan yang asli. Jika itu masalahnya, lawannya pada dasarnya harus mampu menangani tiga Mu Chen dengan kekuatan dan keterampilan yang sama untuk menang. Memikirkan hal ini membuat Ling Zanzi pusing. Jika satu Mu Chen sudah sangat sulit untuk ditangani, maka melawan mereka bertiga sepertinya merupakan prestasi yang mustahil. Ling Zanzi menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya yang gelisah. Dia kemudian berkata dengan tenang, saya tidak berharap Anda memiliki trik ini di lengan Anda. Memang terlihat sangat mengesankan, tapi saya ingin tahu apakah itu hanya asap dan cermin. Petik 2. Trik Mu Chen agak menakutkan, karena Ling Zanzi menduga ini bisa menjadi gangguan oleh Mu Chen untuk menakuti musuh tanpa pertempuran.
Ketiga Mu Chen saling memandang dan tersenyum menakutkan. Lalu, mereka semua berkata serempak, "Kalau begitu, kamu harus memeriksanya." Ledakan. Begitu mereka selesai berbicara, ketiga Mu Chen secara bersamaan berubah menjadi tiga seberkas cahaya dan berlari ke arah Ling Sanzi. Melihat ketiga pria yang berlari ke arahnya, ekspresi Ling Sanzi berubah muram. Tanpa ragu-ragu, telapak tangannya terangkat dan energi spiritual berkumpul seperti badai di tengahnya. Dia kemudian berubah menjadi energi spiritual berbentuk naga, dan dengan raungan, meledak ke arah tiga lintasan cahaya. Bang! Para Mu Chen hitam dan putih secara bersamaan membuat gerakan mereka, sementara energi spiritual seperti kristal mengalir keluar dan segera menabrak energi spiritual berbentuk naga. Ledakan. Saat kedua belah pihak bentrok, energi spiritual seperti kristal berkilau dan menghancurkan energi spiritual berbentuk naga hanya dengan satu pukulan. Apa? Melihat serangannya langsung hancur, Ling Sanzi pun kaget. Meskipun Mu Chen terampil, dia masih hanya seorang penguasa duniawi bawah. Di masa lalu, ketika energi spiritualnya dan Mu Chen bentrok, Mu Chen selalu berakhir dengan kekalahan. Tapi kali ini, Ling Sanzi langsung kalah. Da Asteris N, bagaimana ini mungkin? Bahkan bekerja bersama, bahkan jika Mu Chen hitam dan putih masing-masing memiliki kekuatan dari penguasa bumi yang lebih rendah, mereka tidak dapat dengan mudah melawan serangan energi spiritualku. Ling Sanzi tidak dapat mempercayai ini, karena dia adalah yang teratas di antara penguasa bumi atas. Bahkan beberapa penguasa bumi bawah tidak akan mampu mengalahkan Ling Sanzi. Tapi sekarang, hanya dua Mu Chen dari level lower Earthly Sovereign yang mampu mengalahkannya. Jangan terganggu pada saat yang genting seperti itu. Saat Ling Sanzi hampir kehilangan semangatnya, sebuah suara lembut datang dari belakangnya. Mu Chen asli tiba-tiba muncul di belakangnya tanpa dia sadari. Kemudian, dengan ekspresi tenang, dia memberinya pukulan saat dia berteriak, "Tinju iblis yang mengorbankan diri." Pukulan itu melepaskan energi spiritual yang tak terbayangkan, melepaskan aura kematian. Getaran yang dilepaskannya membuat Ling Sanzi mati rasa sampai ke tengkoraknya. Tapi, dia tidak panik. Sebagai gantinya, dia membalasnya dengan tamparan kekuatan yang sangat besar. Meskipun serangan sebelumnya dikalahkan oleh Mu Chen hitam dan putih, dia hanya perlu bertarung dengan Mu Chen sekarang. Ledakan, ledakan, bentrokan kedua tinju menyebabkan ledakan energi spiritual yang dahsyat. Saat ini, wajah Ling Sanzi berubah. Ini karena dia menyadari bahwa Mu Chen tampaknya lebih kuat dari dia di awal. Gelombang kejut energi spiritual pecah saat tubuh Mu Chen bergetar, yang menyebabkan dia mundur beberapa langkah. Tapi, reaksi Ling Sanzi lebih buruk, karena dia didorong mundur puluhan langkah, setiap langkah meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Bagaimana energi spiritual Anda menjadi begitu kuat? Ling Sanzi tercengang. Tampaknya kekuatan pukulan Mu Chen telah berlipat ganda sejak serangan sebelumnya. Mu Chen tersenyum lembut. Setelah Mu Chen hitam dan putih muncul, energi spiritual mereka dapat dibagi satu sama lain. Oleh karena itu, tidak peduli siapa yang menyerang, serangan itu akan mengandung kekuatan mereka bertiga. Pemahaman diam-diam di antara mereka semakin meningkatkan kekuatan ini. Jadi, bahkan jika dia bertarung sendirian dengan Ling Sanzi, Mu Chen tidak akan kalah dengannya. Ledakan. Namun, tidak perlu memberitahu Ling Sanzi semua ini. Dalam sekejap, ketiga Mu Chen menyerangnya seperti harimau buas. Energi spiritual mereka yang kuat berubah menjadi gelombang serangan brutal, yang terus-menerus menyelimuti Ling Sanzi. Menghadapi serangan brutal ini, Ling Sanzi mencoba yang terbaik, tetapi dia dikalahkan di setiap langkahnya. Sesaat, dia jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan. Dia jelas dalam masalah. Bang! Serangan spiritual lainnya membuat Ling Sanzi jatuh ke belakang dengan menyedihkan. Ekspresinya berubah dan dia berteriak, "Ling Jianzi, Ling Longzi, datang dan bantu aku segera." Pada tahap ini, dia tidak peduli tentang martabatnya lagi. Dia hanya bisa berharap bahwa Ling Jianzi dan Ling Longzi akan datang dan membantunya, dan mereka bertiga bisa bergabung untuk memblokir serangan Mu Chen. Di kejauhan, Ling Jianzi dan Ling Longzi memucat ketika mereka mendengar tangisan Ling Sanzi. Mereka segera mengertakkan gigi dan pergi membantunya. Mereka tahu bahwa jika Ling Sanzi dikalahkan, mereka tidak akan bisa menghentikan Mu Chen, karena dia terlalu kuat. Namun, saat mereka akan bergerak, mereka diblokir oleh Sumu dan Cumen. "Oh, apakah Anda sudah mendapat izin dari kami untuk membantu?"
Sumu dan Cumen sangat senang dengan kejadian ini. Mereka sebelumnya telah menahan cibiran yang sering dari Ling Jianzi dan Ling Longzi, dan sekarang mereka berada dalam krisis, mereka akhirnya bisa membalas dendam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ling Jianzi dan Ling Longzi langsung menyerang Sumu dan Cumen. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan dan menggunakan cara apapun yang diperlukan untuk menerobos pertahanan mereka. Karena itu, mereka segera berhasil menekan Sumu dan Cumen. Namun, dua yang terakhir juga mengertakkan gigi mereka dengan gigih dan menahan tekanan mereka, mempertaruhkan cedera tubuh untuk menjauhkan mereka berdua. Saat mereka bertempur, Ling Zanzi mendekati saat krisis. Ledakan. Di bawah serangan kekerasan energi spiritual, rambut Ling Zanzi terbang liar dan ada bercak darah di sudut mulutnya. Dia memandang ketiga Mu Chen yang mendekat perlahan dari depan, matanya seperti binatang buas yang panik. Mu Chen, bahkan jika aku menderita kekalahan di tanganmu hari ini, aku tidak akan meninggalkanmu tanpa cedera. Ling Zanzi menggeram dengan suara rendah, matanya penuh amarah. Saat berikutnya, dia menggigit lidahnya dengan tajam dan darah muncrat. Esensi darah kemudian meledak menjadi api, segera berubah menjadi kobaran api merah yang jatuh di tubuhnya. Api berkobar, seolah-olah api itu langsung menyalakan darah di tubuh Ling Zanzi. Seketika, seluruh tubuhnya terbakar, luar dan dalam. Pada saat yang sama, energi spiritual yang sangat ganas keluar dari tubuhnya dan naik ke udara seperti suara api. Membakar esensi darah. Melihat situasinya, mata Mu Chen berkedip. Ling Zanzi ini memang kejam, tidak hanya untuk musuhnya, tapi juga untuk dirinya sendiri. Mengetahui bahwa dia tidak dalam situasi yang baik, dia sebenarnya rela membakar esensi darahnya sendiri. Setelah perang ini, dia harus berkultivasi dalam waktu lama sebelum dia bisa pulih, dan mungkin juga ada efek samping, yang akan mencegahnya meningkatkan keterampilannya di masa depan. Mu Chen, kamu akan keluar dari medan perang bersamaku. Kalau begitu, satu-satunya tempat yang tersisa adalah milik kuil perang kerajaan barat saya. Ling Zanzi tertawa liar, dia menyerahkan hidupnya untuk meninggalkan medan perang dengan Mu Chen. Setelah itu, berdasarkan kekuatan Ling Jianzi dan Ling Longzi, mereka akan mampu mengalahkan Sumu dan Cumen dengan mudah. Ledakan, energi spiritual yang kuat mengaum di sekitar Ling Zanzi seperti tornado. Dia tampak seperti iblis. Saat tatapan gelapnya tertuju pada Mu Chen, dia bertepuk tangan untuk membentuk segel dan memberikan pukulan. Kekuatan super besar, tinju spiritual kaisar perang. Dia berteriak, seluruh dunia menjadi gelap setelah dia menyerang. Pada saat ini, bahkan banyak master yang mengelilingi White Jade Square pun terkejut. Serangan Ling Zanzi adalah serangan terkuat yang bisa dilakukan seseorang tanpa menggunakan Sovereign Celestial Body. Jelas sekali, pada momen genting seperti itu, Ling Zanzi telah dipaksa untuk melampaui batasnya. Namun, saat wajah tuan yang tak terhitung jumlahnya berubah, Mu Chen, yang berada di depan Ling Zanzi, mulai tertawa keras. Dia kemudian mengeluarkan raungan besar yang bergema di langit dan bumi. Dia melangkah maju, sementara Mu Chen hitam dan putih jatuh satu langkah di belakangnya. Langkah yang tampaknya ceroboh ini tiba-tiba berubah menjadi formasi arai misterius. Mu Chen telah melangkah maju seolah-olah pukulan yang menghancurkan bumi Ling Zanzi bukanlah apa-apa. Suaranya yang rendah terdengar jelas di tengah deru angin, jika itu masalahnya, maka aku akan menggunakanmu sebagai korban untuk pertempuran pertama arai 3 pertempuran spiritualku. Pemenang terakhir, dong. Pukulan Ling Zanzi menyebabkan sejumlah besar energi spiritual berkumpul seperti badai, yang akhirnya berubah menjadi tanda tinju yang sangat besar. Embusan kekuatan memancar keluar, dan seluruh dunia bergidik karena kekuatan pukulan itu. Wajah Ling Zanzi menjadi pucat saat dia melakukan pukulan. Namun, rasa bangga berkilat di matanya, karena kekuatan pukulan ini hampir mencapai batasnya. Bahkan master terkuat yang berada di atas di antara penguasa bumi atas akan meringkuk sebelum pukulan seperti itu. Bahkan jika setelah ini saya tidak lagi mampu bertempur, pukulan saya pasti akan memaksa Mu Chen meninggalkan medan perang. Kemudian, satu posisi yang tersisa masih akan jatuh ke tangan kuil perang kerajaan barat. Setelah itu, Master Aola pasti akan mengganti kerugian saya. Mata Ling Zanzi berbinar. Dengan kekuatan bertarung Mu Chen saat ini, dia tahu bahwa tidak mungkin untuk menang melawannya, jadi dia hanya bisa mengandalkan strategi terakhir ini untuk menyeret Mu Chen keluar dari medan perang, sementara pada saat yang sama mengalahkan lawan yang sangat kuat untuk Ling Jianzi dan Ling Longzi.
Jika dia berhasil menjatuhkan Mu Chen, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Dia bahkan akan dipuji oleh Kaisar Perang Surga Barat, bukan dihukum. Memikirkan hal-hal ini, Ling Zanzi memberi Mu Chen tatapan dingin dan mematikan. Namun, dia tidak melihat tanda-tanda penghindaran dari Mu Chen. Faktanya, Mu Chen sebenarnya menyeringai. Mu Chen mengabaikan tatapannya yang mengejek, saat dia merasakan getaran yang datang dari Mu Chen hitam dan putih di belakangnya saat arai 3 pertempuran spiritual terbentuk. Dalam sekejap mata, sejumlah besar semangat juang meledak dari tubuh mereka, membentuk lautan roh pejuang yang agung yang meraung ke langit. Lautan roh pertempuran bahkan lebih kuat dari gabungan pasukan pembantai roh dan pasukan penakluk iblis. Semangat bertarung hanya dari mereka berdua lebih kuat daripada 2 pasukan elit. The Spiritual Tree Battle Array sungguh unik dan tak tertandingi. Saat cahaya melonjak ke mata Mu Chen, dia tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat. Kinerja Spiritual Tree Battle Array jauh melampaui harapannya. Senang, Mu Chen tertawa terbahak-bahak. Kemudian, saat dia melihat ribuan cetakan kepalan tangan yang akan menelannya, dia segera membentuk segel dengan satu tangan. Wow, saat Mu Chen membentuk segel, lautan roh pejuang mulai bergolak. Di saat berikutnya, banyak tatapan ngeri menyaksikan telapak tangan besar yang membentang dari lautan roh pejuang. Telapak tangan menutupi langit, itu bahkan lebih besar dari cetakan tinju Ling Zanzi. Yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa tangan raksasa itu ditutupi dengan rune pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Itukah semangat bertarung? Murid Ling Zanzi mengerut, dan dia menjerit tanpa suara saat dia menyaksikan pemandangan itu. Ini karena Mu Chen belum memobilisasi kedua pasukannya. Jadi Ling Zanzi bertanya-tanya dari mana asal semangat juang yang begitu kuat ini. Tatapan ketakutannya beralih ke Mu Chen hitam dan putih yang berada di belakang Mu Chen. Pada saat inilah dia menyadari sejumlah besar roh pejuang telah datang langsung dari tubuh mereka. Luar biasa, bagaimana dia bisa mengendalikan semangat juang dari penguasa bumi rendah. Ling Zanzi sangat ketakutan, dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa semakin kuat seseorang, semakin kuat kemauannya yang terkandung dalam semangat juang. Jadi, semakin sulit untuk memanipulasi dan mengontrol. Untuk memanipulasi semangat juang dari penguasa bumi rendah, seseorang harus menjadi master dari arai pertempuran dengan setidaknya beberapa juta rune pertempuran. Namun, Mu Chen jauh dari level itu. Jika tidak, dia akan ditakuti bukan hanya olehnya, tetapi bahkan Kaisar Perang Kerajaan Barat. Bang! Mu Chen mengabaikan ekspresinya yang ketakutan, tidak berniat memberinya penjelasan. Dia kemudian memberikan perintah di pikirannya, dan tangan raksasa dengan rune pertempuran yang tak terhitung jumlahnya bangkit dan segera bergegas ke arahnya. Detik berikutnya, di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, itu langsung menggenggam cetakan tinju kuat Ling Zanzi. Keduanya bentrok, tetapi telapak tangan raksasa dengan rune pertempuran tidak bisa digerakkan, dan itu mulai mengepalkan kelima jarinya. Cetakan kepalan jutaan mil segera mulai retak, dan akhirnya meledak dengan ledakan besar. Pada saat itu, wajah Ling Zanzi menjadi sangat pucat dan tatapannya bingung. Dia tidak pernah berpikir langkah ofensif seperti itu, yang telah dia bayar dengan harga yang sangat mahal, dapat dengan mudah dijinakkan oleh Mu Chen. Mu Chen bahkan tidak berkedip pada gelombang kejut energi spiritual hebat yang mengikutinya. Dia hanya dengan tenang melambaikan lengan bajunya, dan tangan raksasa yang sedikit berkurang dengan rune pertempuran yang ada di langit meraung, lalu menepuk Ling Zanzi tanpa ampun. Pada saat itu, gelombang mematikan dilepaskan dari langit. Ling Zanzi tiba-tiba pulih, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Ini karena dia baru saja merasakan bahwa Mu Chen tidak berniat menahan. Ling Zanzi tahu bahwa dia akan mati jika terkena serangan langsung dari tangan raksasa itu. Saat bayangan kematian muncul, kilatan ketakutan memenuhi mata Ling Zanzi. Bang! Namun, ruang di sekitar Ling Zanzi tiba-tiba hancur, membentuk celah spasial yang menelannya begitu tangan raksasa dengan rune pertempuran hendak jatuh ke atasnya. Sama seperti Ling Zanzi ditelan oleh celah spasial, beberapa segel pertempuran terbang keluar dari celah, bersama dengan getaran kecil yang menyebar keluar, menyebabkan tangan raksasa dengan rune pertempuran bergidik di udara sebelum pecah menjadi potongan-potongan kecil cahaya. Setelah menyaksikan adegan ini, Mu Chen tersenyum dingin. Dia tahu bahwa hanya Kaisar Perang Kerajaan Barat yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan seseorang dengan cara seperti itu. Jelas,
Kaisar Perang Kerajaan Barat tidak mau membiarkan muridnya dikalahkan di tangan Mu Chen. Di atas tangga jutaan mil di White Jade Square, ekspresi Kaisar Perang Kerajaan Barat suram. Ruang di depannya hancur, dan Ling Zanzi terlihat berguling dari celahnya. Melihat ini, tuan yang tak terhitung jumlahnya terbang menjadi keributan. Mereka menyadari itu adalah Kaisar Perang Kerajaan Barat yang telah campur tangan dan menyelamatkan Ling Zanzi. Kamu hal yang tidak berharga. Kaisar Perang Kerajaan Barat memelototi Ling Zanzi dengan amarah yang ekstrim. Siapa yang tahu bahwa muridnya ini, yang sangat dia harapkan, akan berubah menjadi aib, bahkan memaksanya untuk turun tangan untuk menyelamatkannya. Wajah pucat Ling Zanzi menunjukkan bahwa dia sangat kecewa. Namun, Kaisar Perang Kerajaan Barat tidak terlalu memperhatikannya. Sebagai gantinya, dia mengalihkan perhatiannya ke Mu Chen, yang dibayangi oleh layar cahaya. Dia menatap pada tiga sosok identik dengan tatapan aneh di matanya, lalu berkata perlahan, dikabarkan bahwa, di masa lalu, Kaisar Surgawi telah menguasai kekuatan super tak tertandingi bernama Ki Ketrinitas. Kekuatan super itu hilang selama ribuan tahun, dan saya tidak menyangka itu akan jatuh ke tangannya. Jadi, ini memang sudah ditakdirkan. Petik 2. Bagaimanapun, Kaisar Perang Kerajaan Barat adalah penguasa surgawi dengan pengetahuan yang luas. Setelah beberapa pertimbangan, dia telah mengidentifikasi asal-usul doppelganger Mu Chen. Bahkan suara Kaisar Perang Kerajaan Barat dipenuhi dengan kegembiraan. Kekuatan super yang tak tertandingi memiliki daya tarik yang besar, bahkan untuk penguasa surgawi. Haha, Kaisar Perang punya selera yang bagus. Mu Chen memang mewarisi warisan Kaisar Surgawi. Leluhur bela diri dan saya juga hadir hari itu. Kami bahkan diminta oleh Kaisar Langit untuk menjaganya, kata Kaisar Api dengan senyum tipis. Hati Kaisar Perang Kerajaan Barat menjadi dingin setelah mendengar kata-kata Kaisar Api. Tidak mungkin dia tidak tahu bahwa Kaisar Api memperingatkan dia untuk tidak memperhatikan Mu Chen Skitu Trinity. Jika tidak, dia akan memprovokasi Flame Emperor dan Martial Ancestor. Di dunia 1000 hebat saat ini, bahkan klan kuno dengan kekuatan dan fondasi yang besar tidak dapat bertahan melawan kekuatan gabungan Kaisar Api dan leluhur bela diri. Oleh karena itu, kegembiraan di mata Kaisar Perang Kerajaan Barat meredup. Kekuatan super yang tak tertandingi mungkin berharga, tetapi itu tidak sebanding dengan risiko memprovokasi Kaisar Api dan leluhur bela diri. Kaisar Api mungkin tampak ceroboh dan lembut, tetapi jauh di lubuk hati, Kaisar Perang Kerajaan Barat tahu bahwa dia hanya memberinya wajah. Jika tidak mungkin dia bisa menantang wilayah api tak berujung hanya dengan kekuatan kuil Perang Kerajaan Barat. Sementara percakapan antara Kaisar Api dan Kaisar Perang Kerajaan Barat sedang berlangsung, kerumunan di lapangan giok putih sedang gempar. Banyak pahlawan berseru bahwa hasil akhirnya agak tidak terduga. Luo Tianshen sangat gelisah, wajahnya menjadi sangat merah. Dia juga sangat terkejut, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Ling Zanzi pada akhirnya akan dikalahkan oleh Mu Chen. Dia hanya penguasa bumi rendah saat ini. Begitu dia dipromosikan menjadi penguasa bumi atas, aku khawatir hanya penguasa bumi penuh yang bisa menjadi tandingannya. Wajah Luo Tianshen memerah saat dia melirik sosok Mu Chen di layar. Setelah melihat Mu Chen lagi setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah berpikir bocah lelaki yang dulu lemah dan tidak berdaya itu bisa mencapai tahap seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Luo Li memiliki selera yang lebih baik dariku. Pernyataan seperti itu telah diulangi oleh Luo Tianshen berkali-kali dalam beberapa hari terakhir ini. Sementara dunia luar gempar karena kekalahan Ling Zanzi, Mu Chen menaklukkan semangat juangnya dan membubarkan arai 3 pertempuran spiritual. Setelah itu, dia melihat kedua medan perang lainnya dengan tenang. Di sana, Ling Jianzi dan Ling Longzi masih bertarung sengit. Mereka benar-benar menekan Sumu dan Chumen. Namun, penindasan mereka terhenti saat Mu Chen mengarahkan pandangannya ke arah mereka. Menggigil, mereka segera mundur, melihat Mu Chen dari kejauhan dengan mata waspada dan ketakutan. Ketiga Mu Chen langsung muncul di udara. Mu Chen menatap Ling Jianzi dan Ling Longzi, lalu bertanya dengan dingin, apakah kamu masih ingin bertarung? Terkunci dalam tatapan dingin dan mematikan dari 3 Mu Chen, Ling Jianzi dan Ling Longzi merasakan hawa dingin memenuhi hati mereka. Setelah menyaksikan kekalahan Ling Zanzi, mereka sangat takut pada Mu Chen. Mereka tahu bahwa saat Ling Zanzi dikalahkan, nasib mereka akan ditentukan. Kamu beruntung hari ini. Ling Jianzi dan Ling Longzi dengan enggan memandang Sumu dan Chumen. Jika bukan karena Mu Chen,
diberi sedikit lebih banyak waktu, mereka akan menang. Mereka saling memandang, lalu mengertakkan gigi saat mereka membuang semua segel pertempuran yang mereka miliki. Kemudian, mereka perlahan mundur dari medan perang setelah ragu-ragu. Mereka telah kehilangan keinginan untuk bertarung saat berhadapan dengan atasan Mu Chen. Melihat Ling Jianzi dan Ling Longzi mundur dari medan perang, Su Mu dan Chu Men menghela napas lega. Mereka kemudian melihat Mu Chen dengan ekspresi yang rumit. Mereka tidak mengira penambahan tim yang terlambat ini menjadi begitu sengit dan kuat. Dia benar-benar bisa mengalahkan Ling Zanzi. Kakakmu benar-benar luar biasa. Kami berhutang nyawa kami padamu. Saya pikir hanya saudaramu yang berhak mengambil satu-satunya posisi, kata Su Mu. Dia dan Chu Men dengan cerdas mengambil rute ini. Karena hanya ada satu tempat yang tersedia, dan Mu Chen pasti tidak akan menyerahkan posisi kepada mereka. Jika mereka menyerah dan mundur atas kemauan mereka sendiri, itu akan membantu memperdalam hubungan mereka dengan Mu Chen. Mendengar kata-kata mereka, Mu Chen menjawab dengan senyum lembut. Pertandingan itu bisa saja pergi ke selatan jika bukan karena bantuanmu. Dia kemudian menjentikkan jarinya, dan segera, segel pertempuran yang ditinggalkan oleh Ling Jianzi dan Ling Longzi terbang di depan Su Mu dan Chu Men. Mu Chen kemudian berkata, kalian berdua dapat menggunakan segel pertempuran ini dengan imbalan beberapa harta. Dengan cara ini, perjalanan Anda tidak akan membuang-buang waktu. Petik 2. Tentu, Mu Chen harus membalas mereka atas pengertian mereka yang baik. Melihat segel pertempuran yang mendekat, Su Mu dan Chu Men sangat senang. Mereka memang bisa menukar segel ini dengan harta yang mereka rindukan. Kami berterima kasih atas kemurahan hati Anda, kata mereka serempak. Keduanya dengan cepat mengambil segel pertempuran dan dengan cepat menukar semuanya dengan beberapa harta dari War Emperor Vault. Setelah mereka selesai menukar segel pertempuran mereka, tubuh mereka secara bertahap mulai memudar. Mereka dikirim keluar dari medan perang karena kurangnya segel pertempuran. Saat mereka berdua hendak pergi, mereka tersenyum dan memberi hormat kepada Mu Chen, sambil berkata serempak, kami mengucapkan selamat kepada saudaramu karena telah menjadi anak benua. Sosok kedua pria itu kemudian menghilang sepenuhnya. Setelah kepergian mereka, Mu Chen merasa lega. Dia kemudian melihat medan perang mulai berubah dan berputar. Ini menandai akhir dari pertempuran. Dia kemudian mendongak dan tersenyum saat dia bergumam pada dirinya sendiri, saya berharap untuk menjadi anak benua. Medan perang dua wanita. Ketika medan perang terdistorsi hingga batasnya, Mu Chen merasakan ruang berfluktuasi. Pada saat ini, dia sudah dibanjiri oleh sorakan memekakan telinga yang mengalir ke arahnya dari segala arah. Mata Mu Chen menyapu seluruh area dan menemukan bahwa dia sekali lagi berdiri di White Jade Square. Di sekitar alun-alun, banyak tatapan yang dipenuhi rasa takut dan iri terus berkumpul padanya. Ketika Mu Chen pertama kali memasuki medan perang, tidak banyak orang yang peduli padanya sama sekali. Pada saat itu, mereka lebih mementingkan ketiga anak suci, Liu Xingchen, Su Mu, dan Chu Men, serta orang-orang kuat yang terkenal di benua kerajaan barat. Meskipun Mu Chen cukup bereputasi, di mata banyak orang, seorang penguasa duniawi bawah yang berani pergi ke medan perang dari penguasa bumi atas untuk bertarung hanya akan memiliki satu akhir, yang akan disingkirkan seperti anjing. Oleh karena itu, ketika Mu Chen telah memasuki medan perang penguasa bumi atas, banyak orang mengolok-oloknya. Secara alami, tidak ada yang menyangka bahwa pemuda ini, yang saat ini tidak diunggulkan, dapat mengejutkan dan membanjiri mereka sedemikian rupa. Pada akhirnya, bahkan karakter kuat seperti Ling Zanzi dikalahkan di tangannya, dengan cepat membuat kehadiran Mu Chen paling mempesona di medan perang penguasa bumi atas. Pada saat ini, pemuda jangkung ini bahkan membuat beberapa pemuda top lainnya terpana. Mereka tahu bahwa karakter ini akan sangat menjanjikan di masa depan, karena pemuda ini memiliki keberanian untuk menantang bahkan penguasa surgawi. Karena itu, mereka tahu bahwa mereka seharusnya tidak menyinggung karakter yang begitu jahat. Pada saat yang sama, ketidakpuasan dan permusuhan bisa dirasakan datang dari beberapa orang yang lebih kuat yang hadir, yang semuanya ingin berpartisipasi dalam medan perang penguasa bumi atas sendiri. Dalam menghadapi semua tatapan kagum ini, Mu Chen tenang. Dia hanya melihat ke tangga batu, di mana dia melihat bahwa dia telah mendapatkan perhatian dari dua tembakan besar. Mata Kaisar Perang Surga Barat masih mengamati Mu Chen dengan acuh tak acuh. Namun,
dia harus mengakui bahwa itu memang mengesankan bahwa Mu Chen telah tampil sangat luar biasa di medan perang. Dia bahkan telah memenangkan satu-satunya posisi di medan perang penguasa bumi atas. Pencapaian ini memang ajaib, tetapi untuk karakter seperti Kaisar Perang Surga Barat, itu masih belum terlalu istimewa. Bagaimanapun, ada terlalu banyak karakter yang mengesankan di dunia seribu besar, dan hanya sedikit dari mereka yang bisa masuk ke alam penguasa surgawi. Dan, jika seseorang bukan penguasa surgawi, dia bukan apa-apa di matanya. Namun, mengenai tatapan acuh tak acuh Kaisar Perang Surga Barat, Mu Chen mengabaikannya sepenuhnya. Ini karena dia sangat jelas bahwa tidak semua master yang tak terkalahkan memiliki pandangan ke depan seperti Flame Emperors dan Martial Ancestor. Selain itu, dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi penguasa surgawi. Karena itu, tidak perlu memaksakan apapun. Mu Chen percaya bahwa dia bisa melampaui Kaisar Perang Surga Barat suatu hari nanti, tetapi untuk mencapai langkah itu, dia masih membutuhkan waktu untuk berkembang. Mengabaikan tatapan Kaisar Perang Surga Barat, Kaisar Api tersenyum padanya. Senyumannya sangat memuaskan. Bagaimanapun, dia adalah orang yang merekomendasikan agar Mu Chen datang ke benua kerajaan Barat untuk bersaing untuk nama anak benua. Meskipun dia tidak berpikir bahwa Mu Chen bisa berhasil di awal, hasil akhir dengan jelas menunjukkan bahwa penilaiannya masih sangat baik. Adapun Flame Emperor, Mu Chen jelas sangat menghormatinya dan segera bergegas ke arahnya dan memberi hormat padanya. Dia kemudian berkata, saya beruntung tinggal sampai akhir, dan untungnya, saya tidak mempermalukan Kaisar Api. Ketika Kaisar Api mendengarnya, dia tertawa dan berkata, kalau begitu, kamu harus berterima kasih kepada Kaisar Perang karena telah bermurah hati. Bagaimanapun, Anda, anak dari benua, berasal dari benua kerajaan Barat. Petik 2. Mu Chen tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian tersenyum dengan tangan terlipat ke arah Kaisar Perang Surga Barat dan berkata, terima kasih telah bermurah hati. Mulut Kaisar Perang Surga Barat tidak bisa membantu tetapi bergerak-gerak. Ketika dia berpikir bahwa salah satu dari 3 posisi anak benua di benua kerajaan Barat akan jatuh ke tangan Mu Chen, dia merasakan sakit hati yang dalam. Bagaimanapun, ini adalah anak dari benua, akses tertinggi di dunia seribu besar. Meskipun tidak setiap anak benua memiliki kemampuan untuk masuk ke alam penguasa surgawi, peluang mereka setidaknya akan lebih kuat dari yang lain. Kekuatan baptisan anak benua adalah hasil dari energi spiritual dari surga dan bumi di benua kerajaan Barat. Karena itu, dia ingin memberikannya kepada orang-orang kuat yang setia padanya, sehingga kekuatan kuil perang kerajaan Barat juga akan meroket jika penguasa surgawi lahir di antara mereka. Tapi, sekarang Mu Chen muncul tiba-tiba datang dan membagi bagian, ini tentu saja tidak menyenangkan Kaisar Perang Surga Barat. Namun, tidak peduli betapa tidak senangnya dia, sebelum Kaisar Api, dia harus memaksakan dirinya untuk menerima ini. Namun, jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia tidak akan menerima pil Sovereign Dragon Phoenix Rift dari Kaisar Api pada awalnya. Bagaimanapun, meskipun pil itu berharga, itu jauh lebih berharga daripada posisi anak benua. Karena itu, di depan Mu Chen, Kaisar Perang Surga Barat akhirnya menganggukkan kepalanya. Kemudian, dengan ekspresi kosong di wajahnya, dia berkata, karena kamu jelas-jelas mendapatkan penghasilanmu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Anda harus menunggu giliran Anda. Setelah semua pertempuran selesai, Anda akan diperkenalkan dengan baptisan. Petik 2. Mu Chen tahu bahwa, Kaisar Perang Surga Barat pasti tidak senang dengannya, tetapi dia tidak peduli. Setelah memberinya senyuman kecil, dia keluar dari White Jade Square dan berdiri di samping Luo Tianshan. Luo Tianshan menatapnya dengan ekspresi terkejut di matanya. Setelah beberapa lama, dia menepuk bahu Mu Chen dan berkata dengan bangga, bagus sekali. Tampaknya penilaian Luo Li cukup bagus. Petik 2. Mu Chen tersenyum dan memberi Luo Tianshan tatapan lucu saat dia berpikir, kamu tidak mengatakan itu di Akademi Spiritual Surga Utara. Melihat tatapan Mu Chen, Luo Tianshan agak malu, jadi dia segera batuk dan berkata dengan serius, kamu telah melenyapkan Sue Lingzi, jadi saya dapat berbicara untuk seluruh klan Dewa Luo ketika saya mengucapkan terima kasih. Adapun Luo Li, dia akan berterima kasih juga. Petik 2. Di akhir percakapan mereka, pandangan Luo Tianshan menjadi serius. Saat itu, ayah Luo Li terluka parah oleh tangan Sue Lingzi, dan akhirnya meninggal karena luka parah. Mu Chen bisa membaca pikirannya, lalu berbisik, jangan khawatir.
Kami adalah keluarga. Anda dapat yakin bahwa klan Dewa Luo akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Petik 2. Luo Tianshan menahan emosinya dan menganggukkan kepalanya. Klan Dewa Luo sekarang sepenuhnya di bawah kendali Luo Li. Juga, dia telah memenangkan warisan Dewa Luo. Pada waktunya, Dewa Luo yang lain mungkin muncul. Pada saat itu, klan Dewa Luo mungkin juga dapat kembali ke kejayaannya sekali lagi. Dua medan perang lainnya belum menyelesaikan uji coba mereka. Mu Chen mengubah topik pembicaraan. Medan perang dari Complete Earthly Sovereigns telah mengakhiri cobaannya. Pemenang akhir sudah tidak asing lagi bagi Anda. Itu adalah Penatua Dong, yang berada di kuil perang kerajaan barat, kata Luo Tianshan. Itu dia, Mu Chen segera berteriak. Bagaimana dengan medan perang dari Lower Earthly Sovereigns? Belum ada pemenang. Bagaimanapun, medan perang itu memiliki jumlah orang terbesar. Tapi, tingkat kegembiraan di medan perang dari penguasa bumi bawah tidak lebih lemah dari di medan perang Anda. Saat dia berbicara tentang medan perang penguasa bumi bawah, Luo Tianshan senang. Bagaimana? Mu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak seperti medan perangmu, ada dua kamarai yang sangat besar di medan perang Lower Earthly Sovereigns saat ini. Setiap sisi memiliki ratusan orang. Luo Tianshan tersenyum. Dua kamarai. Mu Chen berpikir, di medan perang para penguasa bumi bawah, hanya akan ada satu posisi yang dicapai, jadi dia harus bertanya-tanya. Bagaimana dua kamarai ini muncul? Bagaimana semuanya akan didistribusikan? Satu dipimpin oleh Ling Feizi dari kuil perang kerajaan barat. Segera setelah memasuki medan perang, dia mulai menggunakan nama kuil perang kerajaan barat untuk mengumpulkan banyak orang kuat untuk bergabung dengan mereka. Dia kemudian menjarah banyak segel pertempuran yang tidak terikat dari orang-orang kuat, Luo Tianshan menjelaskan. Dia kemudian menambahkan, setelah beberapa waktu, ada juga banyak orang kuat lainnya, semuanya kesal dengan tindakan Ling Feizi, yang juga mulai bersatu secara diam-diam. Tapi, beberapa tim berhasil dikalahkan oleh Ling Feizi. Pada saat ini, Luo Li juga mengumpulkan beberapa orang yang kuat, yang secara bertahap menjadi lebih kuat dan menyerap mereka yang menentang Ling Feizi, secara bertahap menjadi setara dengan Ling Feizi. Petik 2. Mata Mu Chen berbinar dan dia segera tersenyum, lalu berkata, Ling Feizi melakukan semua ini hanya untuk menangani Luo Li. Karena Luo Li pasti menyadarinya, dia kemudian menggunakan metode yang sama untuk melakukan serangan balik. Petik 2. Ling Feizi tampaknya berprasangka buruk terhadap Luo Li, jadi dia benar-benar tidak ingin melihat Luo Li menang di medan perang penguasa duniawi bawah. Karena itu, dia mencoba membunuhnya. Namun, karena dia kurang percaya diri untuk mengalahkan Luo Li, dia telah mengambil pendekatan ini, memenangkan beberapa master untuk membuat mereka berurusan dengan Luo Li. Namun, Luo Li jelas adalah seseorang yang tidak bisa dianggap enteng. Setelah memperhatikan upaya Ling Feizi, dia membalas dengan berani. Meskipun Ling Feizi telah menggunakan kulit harimau dari kuil perang kerajaan barat untuk menarik banyak orang untuk bergabung dengannya, jelas bahwa dia telah meremehkan Luo Li. Luo Li merendahkan pada tahap awal, membiarkan Ling Feizi menjadi kejam dan memprovokasi ketidakpuasan di antara orang-orang sementara Luo Li menunggu waktu untuk menjadi dewasa. Dia kemudian mulai mengumpulkan kekuatannya, lalu tiba-tiba mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Semua orang mengatakan bahwa, kali ini, medan perang dari penguasa bumi bawah pada dasarnya menjadi drama antara kedua wanita ini. Luo Tianshan menganggap ini lucu dan menjengkelkan. Ini awalnya pertempuran yang bagus, tetapi telah direduksi menjadi pertempuran kamarai oleh kejenakaan Ling Feizi dan Luo Li. Itu sangat lucu. Tapi, menilai situasi sebelumnya, di medan perang para penguasa bumi bawah, itu pertempuran menentukan terakhir harus terjadi kapan saja sekarang. Bagaimanapun, di medan perang hari ini, selain dari 2 kamarai mereka, pada dasarnya tidak ada orang lain yang tersisa, kata Luo Tianshan. Mu Chen mengangguk sedikit, dan tepat ketika dia akan berbicara, dia melihat ke atas dan melihat layar besar cahaya tiba-tiba berkedip di atas White Jade Square. Di layar cahaya ada gambar medan perang dari penguasa bumi bawah. Di medan perang, kedua sisi orang berubah menjadi serangkaian lampu yang bersiul dari semua sisi, yang kemudian bergerak berdiri tinggi di pegunungan. Saat memindai daerah itu, Mu Chen melihat sosok yang dikenal di garis depan orang-orang. Dia tidak bisa menahan senyum segera. Ini benar-benar medan perang antara 2 wanita. Pertempuran 2 wanita. Di atas lapisan dan lapisan pegunungan,
angin yang ada di mana-mana bertiup dan bersiul. Sosok-sosok yang menjulang tinggi. Sekaligus, fluktuasi energi spiritual yang kuat menyembur ke langit. Pada saat itu, bahkan lapisan awan di ketinggian tertinggi pun terkoyak. Dua kerumunan besar orang berdiri di kedua sisi gunung. Mereka saling memandang dengan sikap bermusuhan. Di depan kerumunan orang di sisi kanan, ada sosok yang melonjak. Dia mengenakan gaun hitam, yang menggambarkan tubuhnya yang lembut dan anggun. Kulitnya putih seperti salju, sedangkan kecantikannya cukup untuk menyebabkan jatuhnya seluruh kerajaan. Setiap kali ada yang memandangnya, mereka langsung terpesona oleh penampilannya. Selain itu, selain wajahnya yang cantik, dia memiliki ketenangan dan keanggunan yang terhormat. Dia seperti ratu sejati, ratu yang didambakan semua orang. Di antara penguasa bumi bawah, yang cantik ini dengan keindahan yang tak tertandingi tidak lain adalah Luoli. Di belakang Luoli, ratusan penguasa bumi bawah melayang di udara. Ketika mereka melihat Luoli, mereka tidak hanya terpana, tetapi tatapan mereka juga dipenuhi dengan kekaguman. Beberapa waktu yang lalu, seluruh alam tanah berdaulat bawah dikuasai dengan kejam oleh Ling Feizi. Banyak dari kekuatan puncak diusir seperti anjing yang kehilangan rumah, dan mereka melarikan diri dalam ketakutan. Kadang-kadang, seseorang yang berkemauan keras akan mencoba melawan penindasan ini, tetapi pada akhirnya, mereka masih akan diusir dari medan perang. Pada saat inilah, ketika semua orang merasa cemas, Luoli berdiri. Dia mengumpulkan sekelompok kekuatan tertinggi dalam waktu singkat. Tapi, ketika berhadapan dengan pasukan Ling Feizi, mereka hanya bisa mundur dengan tenang. Namun, setelah itu, mereka dengan cepat tumbuh lebih kuat. Mereka mengikat kekuatan atas yang tidak puas dengan kepemimpinan Ling Feizi. Belakangan, dia bahkan mengandalkan kepribadiannya yang luar biasa untuk merekrut bantuan dari kekuatan netral teratas yang sangat kuat. Dan sekarang, barisan mereka tidak lagi lemah. Faktanya, itu sekarang setara dengan Ling Feizi. Tidak lebih dari setengah bulan, Luoli berubah dari tidak ada menjadi sesuatu yang hebat. Dia mengumpulkan pasukan yang tidak lebih lemah dari tentara Ling Feizi. Keterampilannya membuat orang terkesiap kagum. Oleh karena itu, orang-orang di sini sangat mengagumi Luoli. Mereka tidak meremehkannya hanya karena dia seorang wanita. Di belakang Luoli berdiri seorang pria berjubah hitam. Dia tampan, dan penampilannya mengesankan. Melihat kembali ke kerumunan bersemangat tinggi yang siap bertarung, dia tidak bisa menahan senyum. Dia kemudian berkata, Ratu Luo memang memiliki beberapa taktik yang luar biasa. Setengah bulan yang lalu, kami hanya memiliki 10 orang, tapi hari ini, kami mampu berperang melawan Ling Feizi. Petik 2. Nama pembicara adalah Liu Fengxian. Di antara penguasa bumi bawah di benua kerajaan barat, dia memiliki reputasi yang hebat. Bahkan dikatakan bahwa dia diharapkan menjadi sekuat penguasa bumi atas dalam waktu beberapa tahun. Di antara kekuatan teratas yang terikat untuk bergabung dengan pasukan Luoli, Liu Fengxianlah yang memiliki kekuatan tempur terkuat. Ling Feizi menangani masalah dengan tidak masuk akal, dan dia hanya bergantung pada reputasi kuat kuil perang kerajaan barat. Mengenai kemampuan, saya tidak berpikir bahwa dia sebanding dengan Ratu Luo. Di samping pria berjubah hitam, seorang pria besar dengan tubuh yang kuat seperti beruang berbicara dengan suara rendah. Orang ini adalah Teng Kui. Kekuatannya hanya sedikit lebih rendah dari Liu Fengxian. Setelah Ratu Luo memberi perintah, pertama-tama aku akan menghancurkan formasi mereka. Setelah Teng Kui berbicara, pria lain, yang tubuhnya tinggi dan lurus, angkat bicara. Ia dilahirkan dalam keagungan yang luar biasa. Dengan demikian, cahaya keemasan muncul samar-samar di antara alisnya, dan dari waktu ke waktu, suara geraman akan terdengar dari sana. Saat dia berbicara, dia melirik ke arah Liu Fengxian. Ekspresi di matanya menyiratkan provokasi, tapi matanya langsung menoleh ke sosok yang ada di depan kelompok itu. Di dalam mata itu ada semburat kekaguman yang tersembunyi. Namanya Yuhu, dan di benua kerajaan barat, dia disebut Raja Harimau. Kekuatannya sangat kuat, dan jika mereka memulai pertempuran saat itu juga, bahkan Liu Fengxian tidak akan bisa mengalahkannya. Di antara penguasa bumi bawah di benua kerajaan barat, ketiga orang ini adalah yang paling terkenal. Tapi untuk saat ini, mereka termasuk pasukan yang berada di bawah komando Luoli. Karenanya, mereka harus mematuhi semua perintahnya. Setelah menyaksikan provokasi di mata Yuhu, Liu Fengxian tidak bisa menahan senyum.
Dia melirik sosok elegan Luoli, dan bahkan seseorang seperti dia, yang biasanya melihat wanita sebagai bukan apa-apa, bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Karena dia wanita yang sangat cantik, tidak heran jika Kaisar Perang Surga Barat akan memintanya menjadi pembantu suci. Lagi pula, seperti kata pepatah, pahlawan menyukai keindahan. Setelah mendengar tiga orang di belakangnya berbicara, Luoli memiringkan kepalanya dan tersenyum lembut. Dengan senyum yang sangat indah, dia berkata, "Kalian bertiga, tolong jangan membantah. Sekarang kita sudah di sini, keadaan kita sekarang tidak lebih dari umum melawan jenderal dan tentara melawan tentara. Mengenai kemenangan terakhir, selama kami mencoba yang terbaik, itu akan baik-baik saja." Petik 2. Kami menunggu pesanan Anda. Liu Fengxian dan yang lainnya menanggapi dengan menangkupkan tangan. Mereka di tangan yang lain di depan dada mereka. Semua kekuatan teratas yang ada di belakangnya merespons bersama saat ini. Kekuatan suara mereka adalah pengalaman yang luar biasa untuk dilihat. Si kecil ini. Saat Luoli bersorak di satu sisi, Ling Feizi mengatupkan giginya, dengan dingin menyaksikan pemandangan dari sisi lain pegunungan. Karena latar belakangnya sebagai murid Kaisar Perang Surga Barat, Ling Feizi diperlakukan hampir seperti seorang putri di benua kerajaan Barat. Karena itu, dia dianggap lebih unggul dari yang lain, dan banyak jenius yang mengelilinginya di masa lalu. Tapi, sejak Luoli muncul, banyak hal mulai berubah, dan talenta tertinggi dari kekuatan di seluruh dunia mulai menyebut nama Luoli. Bahkan Kaisar Perang Surga Barat mengirimkan pemberitahuan untuk menyatakan Luoli sebagai pembantu suci dari kuil perang kerajaan Barat, yang merupakan status yang jauh lebih tinggi daripada Ling Feizi. Karena itu, Ling Feizi menjadi sangat cemburu. Satu-satunya alasan dia bergabung dengan medan perang penguasa bumi bawah adalah untuk memastikan bahwa Luoli berada di bawah kendalinya, sehingga dia bisa meremehkannya. Dia ingin semua orang dari benua kerajaan Barat tahu bahwa Luoli bukan tandingannya. Su Yu, Su Guang, Su Chen, aku akan meninggalkan Liu Fengxian dan dua lainnya untuk kalian tangani. Ling Feizi memerintahkan tiga bayangan yang berdiri tegak di belakangnya saat dia menarik napas dalam-dalam. Mereka bertiga berasal dari pintu Su. Mereka adalah kekuatan teratas yang didukung kuil perang kerajaan Barat. Mereka juga jenius yang mewakili generasi muda pintu Su, membuat mereka jauh lebih populer dibandingkan dengan Liu Fengxian dan yang lainnya. Setelah mendengarkan kata-kata Ling Feizi, ketiganya menggerakkan mulut mereka, tetapi akhirnya masih menganggukkan kepala. Bagaimanapun, Ling Feizi memiliki status tinggi, karena dia adalah murid Kaisar Perang Surga Barat. Saya sangat menantikan untuk melihat bagaimana pasukan Luoli di menit terakhir dapat mengalahkan tentara kuil perang kerajaan Barat saya, Ling Feizi tertawa dingin. Berdasarkan keahlian saja, jelas bahwa pihak Ling Feizi akan menang karena sebagian besar tuannya adalah pelindung garis keras kuil perang kerajaan Barat. Ini berarti mereka memiliki banyak sumber daya dari Kaisar Perang yang mereka miliki. Jadi, secara alami, kemampuan dan prestise mereka lebih kuat dari sisi Luoli. Saat itu terdiam, dia melambaikan tangannya, menyebabkan tubuhnya berubah menjadi pita. Dia kemudian menembak, dan pasukan besar mulai mengikuti di belakangnya. Dalam hitungan detik, jarak antara kedua lawan semakin mengecil. Saat Luoli mengangkat kepalanya, matanya yang berbinar melihat sekilas Ling Feizi yang tampak dingin. Kedua wanita itu mengangkat tangan giok mereka pada waktu yang hampir bersamaan, lalu melambai dengan lembut. Pergi untuk mereka. Saat instruksi diberikan, sinar energi spiritual yang agung melesat ke langit. Setelah itu, ratusan bayangan meletus. Pertempuran megah ini berlanjut dengan gelombang serangan yang tak henti-hentinya dari kedua sisi. Bang! Bang! Daerah itu mulai bergetar saat energi spiritual bertabrakan dengan keras satu sama lain. Waduh! Waduh! Kekuatan top yang sangat berbakat dari kedua belah pihak berhasil menghindari gelombang kejut energi spiritual dan menemukan lawan langsung mereka melalui taktik kekerasan. Saat Liu Fengxian dan dua orang lainnya menghadapi tiga kekuatan tertinggi, tanpa sepatah kata pun, mereka dipanggil ke penampilan surgawi berdaulat untuk pertempuran yang mengerikan. Area tersebut tampak seperti pameran kembang api akbar baru saja berlangsung, kecuali bahwa setiap kembang api ini mematikan dan mengandung kekuatan destruktif. Kembang api ada di mana-mana, dan di bawahnya ada barisan pegunungan yang runtuh tanpa henti. Saat kembang api memenuhi ruangan, Luoli dan Ling Feizi melayang di udara untuk saling berhadapan.
Aku tidak menyangka kamu benar-benar mengumpulkan SKR Tunawisma yang telah aku tinggalkan. Ling Feizi tertawa dingin saat dia menatap Luoli. Kamu terlalu sombong dalam cara kamu menangani sesuatu. Karena itu, Anda telah menyinggung banyak orang. Ngomong-ngomong, aku ucapkan terima kasih karena aku bisa mengelompokkan mereka ke dalam tim dalam waktu yang singkat, kata Luoli dengan senyum tipis. Hanya masa yang ceroboh. Ling Feizi mengerutkan kening. Dia bahkan tidak tahan melihat Luoli. Saya berpikir bahwa Mu Chen harus berlutut, menghadap Ling Zanzi sekarang, lanjut Ling Feizi. Dia tahu bahwa Luoli sangat peduli tentang Mu Chen, jadi dia mengerti bahwa dia bisa mengacaukan emosi Luoli hanya dengan menyebutkannya. Seperti yang dia duga, saat dia menyelesaikan kalimatnya, senyum Luoli mulai memudar. Kemudian, dia hanya menatap Ling Feizi dengan tenang. Di bawah tatapannya yang tenang, Ling Feizi merasa gemetar ketika dia menyadari bahwa kata-katanya sebelumnya benar-benar membuat marah gadis sederhana dan anggun yang sekarang berdiri di depannya. Terkadang, ketika Anda mengatakan hal yang salah atau melakukan hal yang salah, Anda harus menghadapi konsekuensinya. Aku hanya berharap kamu bisa menahannya, nada suara Luoli tenang, seolah-olah emosinya tidak terpengaruh sama sekali. Tapi, tepat ketika dia menyelesaikan kalimatnya, energi spiritual yang agung meledak dari tubuhnya. Pada saat yang sama, seberkas cahaya tipis yang indah perlahan muncul, memberikan tekanan yang tak terlukiskan ke seluruh area. Juga terjadi pada saat yang sama, di White Jade Square, adalah adegan yang melibatkan Mu Chen. Dia benar-benar melihat pemandangan ini, dan ketika dia berkonsentrasi padanya, senyum tipis melingkar di sudut mulutnya. Tubuh surgawi Dewa Luo, sepertinya Ling Feizi benar-benar membuat Luoli marah. Kali ini, dia dalam masalah besar.